Anies Baswedan yang kerap sekali menjadi sasaran kezaliman, khususnya sejak beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau sendiri yang menceritakan di depan para ulama di Pasuruan pada saat itu. Videonya sempat kita tayangkan juga. Kemudian Metro TV sendiri setelah mendukung Anies Baswedan, Surya Paloh juga diperlakukan tidak baik. Videonya sudah sempat kita tayangkan, pengakuan dari kesaksian dari tokoh bagaimana kondisi Metro TV pasca mendukung Anies Baswedan. Apa yang terjadi kepada Cak Imin sejak digandeng menjadi bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan, dapat sekian hari langsung diperiksa oleh KPK atas kasus yang sebenarnya sudah berlalu lama, 2012 ya kalau tidak salah, 10 tahun lebih baru diperiksa sejak menjadi cawapres Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu kita ingin berpesan kepada Partai Demokrat khususnya bahwa ayo sudah saatnya kita bersatu kembali. Bahwa kemarin sempat terjadi friksi ya antara Demokrat dengan Nasdem sampai kemudian harus memisahkan diri dari koalisi perubahan. Itu sebenarnya harusnya sudah bisa kita lewati, sudah move on kan, sudah move on. Kalau sudah move on kan tidak ada salahnya kembali lagi, rujuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya, kezaliman itu di antara kalian, sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ila akhirihi, hadis Arba'in Nawawi kalau tidak salah ya. Di situ sudah sangat jelas larangan untuk kita berbuat zalim kepada siapapun. Nah, hari ini kita menyaksikan kezaliman demi kezaliman terus terjadi di sekitar kita. Dalam konteks kondisi berbangsa dan bernegara ini, kita melihat di antaranya adalah sosok Anies Baswedan yang kerap sekali menjadi sasaran kezaliman, khususnya sejak beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau sendiri yang menceritakan di depan para ulama di Pasuruan pada saat itu. Videonya sempat kita tayangkan juga. Bagaimana beliau dizalimi, dikuyo-kuyo, diperlakukan tidak baik. Terkait dengan kasus misalkan yang beliau ceritakan adalah Formula E, mulai dari tahap persiapan bagaimana sulitnya membuat fasilitas Formula E, berbagai macam tantangan, rintangan, hadangan, hambatan, gangguan, sampai selesai pasca kegiatan itu pun juga terus berlanjut, dicari-cari kesalahan, dianggap ini ada kerugian uang negara, dipanggil KPK dan sebagainya, dengan mudah sekali fakta itu bisa kita dapatkan. Terus kemudian bukan hanya kepada Anies Baswedan ya, bahkan kepada para pendukungnya ya, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para relawan, kemudian dihalangi, digembosi, dipersekusi dan sebagainya. Kemudian yang terjadi kepada partai pendukungnya juga, yaitu Partai Nasdem, setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan, kita tahu tokohnya, sekjennya, orang kedua di partai itu kemudian diungkap, ditersangkakan kasus korupsi yang timbul tanda tanya, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin sebelum mendukung Anies Baswedan misalkan ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tanda tanya. Apakah memang karena mendukung Anies Baswedan? Kemudian Metro TV sendiri setelah mendukung Anies Baswedan, Surya Paloh juga diperlakukan tidak baik. Videonya sudah sempat kita tayangkan, pengakuan dari kesaksian dari tokoh bagaimana kondisi Metro TV pasca mendukung Anies Baswedan. Kemudian
Partai Demokrat ini bahkan dikuyo-kuyo sejak menjadi oposisi ya. Kemudian setelah mendukung Anies Baswedan kerap sekali menjadi sasaran kezaliman, bahkan sempat mau dicopet, bahasa yang tersebar di media sosial ya. Mungkin bukan dicopet tapi lebih tepatnya dirampok ya. Tapi alhamdulillah meskipun pada akhirnya di ujung tetap gagal ya. Ini kezaliman ini terus terjadi ya, sahabat Messing Pasuruan. Mungkin hanya PKS yang relatif tidak bisa diopok-opok ya, karena mungkin partai ini memang partai yang sangat solid, partai kader, sehingga tidak mudah dipecah belah sebagaimana partai-partai yang lain. Apalagi kalau kita melihat kepada Front Persaudaraan Islam ya, atau Front Pembela Islam sebelumnya ya, itu bagaimana kezalimannya betul-betul nyata di depan mata kita ya. Sejak mendukung Anies Baswedan terutama tahun 2016 menjadi gubernur pada saat itu ya, sampai Habib Rizik dikejar-kejar setelah dicari-cari kesalahan, kemudian sampai harus hijrah, sepulang dari hijrah diperlakukan seperti itu, dipenjara dengan kasus yang mengada-ngada ya. Ya Anda bisa lihat sendiri, kita tidak sedang bahas itu, kita sedang bahas kezaliman yang terjadi ya. 6 laskarnya dibunuh ya. Dan berbagai macam, sampai organisasinya dibubarkan dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa contoh ya, kezaliman-kezaliman yang terjadi di sekitar kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terbaru adalah apa yang terjadi kepada Cak Imin ya. Sejak digandeng menjadi bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan, dapat sekian hari langsung diperiksa oleh KPK atas kasus yang sebenarnya sudah berlalu lama, 2012 ya kalau tidak salah, 10 tahun lebih baru diperiksa sejak menjadi cawapres Anies Baswedan. Nah ini pertanyaannya sekali lagi, kalau ini murni penegakan hukum, kenapa enggak tahun kemarin? Kenapa enggak 2 tahun yang lalu? Kenapa baru setelah berlalu 10 tahun diperiksa sebagai saksi ya? Meskipun sebagai saksi, tapi dipanggil KPK. Nah, terus kemudian tidak sampai di situ, ya, terus kemudian dapat berapa hari lagi ya, membuka acara MTQ internasional yang sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya, tidak ada masalah, diundang resmi atas nama wakil ketua DPR, begitu sampai di lokasi ditolak kedatangannya, bahkan untuk sekedar foto saja. Ya, untuk sekedar foto di lokasi acara tidak diperkenankan. Acara lebih baik bubar daripada Cak Imin yang membuka acara. Loh ini ada apa? Yang sebelumnya tidak ada masalah tiba-tiba dipersekusi tanda kutip ya, diperlakukan seperti itu. Nah ini diceritakan sendiri oleh Cak Imin yang sama-sama kita ketahui dengan mudah lah sekarang ya, di berbagai talk show ya, di YouTube ya, di televisi nasional bahkan. Nah ini tentu kezaliman-kezaliman yang semacam ini tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita menutup mata ya. Ini tanda tanya besar, ada apa? Nah, oleh karena itu kezaliman yang semacam ini harus segera diakhiri ya. Harus segera diakhiri, kita lawan bersama. Musuh kita adalah kezaliman. Musuh kita bukan Anies Baswedan, musuh kita bukan Muhaimin Iskandar. Musuh kita bukan PKB, musuh kita bukan Demokrat, musuh kita bukan Nasdem, musuh kita bukan PKS, musuh kita adalah kezaliman. Oleh karena itu, kezaliman ini adalah musuh kita bersama yang harus kita hadapi bersama, yang harus segera dihentikan, jangan sampai terus terjadi, dan yang oleh karenanya kita harus bersatu. Ya, kita harus bersatu melawan kezaliman. Musuh kita ini kezaliman. Nah, oleh karena itu kita ingin berpesan kepada Partai Demokrat khususnya, ya bahwa ayo sudah saatnya kita bersatu kembali. Bahwa kemarin sempat terjadi friksi ya antara Demokrat dengan Nasdem sampai kemudian harus memisahkan diri dari koalisi perubahan. Itu sebenarnya harusnya sudah bisa kita lewati, sudah move on kan, sudah move on. Kalau sudah move on kan tidak ada salahnya kembali lagi, rujuk kembali. Karena yang terjadi sebenarnya kalau kita mengkaji secara detail ya dari pengakuan-pengakuan yang terlibat dalam persoalan itu, bahkan pengakuan dari Anies Baswedan sendiri ya. Kemudian kita komparasikan dengan pengakuan dari beberapa tokoh di Partai Demokrat, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah perbedaan ijtihad saja ya.
Jadi saya teringat dengan peristiwa perang Siffin ya, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, situasinya hampir sama ya, situasinya bahwa pada saat itu terjadi pemberontakan, kemudian pembunuhan kepada Sayyidina Utsman, Khalifah ketiga. Pasca itu kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali dibaiat ya oleh sebagian besar para sahabat yang ada pada saat itu, karena memang terjadi kekosongan kekuasaan ya, sehingga tidak ada pemilihan, langsung didatangi, dibaiat untuk menggantikan Utsman bin Affan. Nah, di situ kemudian terjadi perbedaan ijtihad. Sebagian besar sahabat ikut membaiat, mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada sebagian kelompoknya Muawiyah diantaranya yang menolak. Karena berbeda ijtihad. Menurut sebagian kelompok ini Sayyidina Ali harus dibaiat menjadi khalifah, sudah pantas menjadi khalifah. Kemudian menurut Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Sayyidina Ali memang pantas menjadi khalifah, tapi saya tidak mau berbaiat terlebih dahulu karena pembunuh daripada Sayyidina Utsman belum dikisos. Nah, Muawiyah mempunyai aspirasi itu, dia punya dasar karena dia adalah salah seorang keluarga, famili daripada Sayyidina Utsman. Jadi dia ingin agar dikisos dulu. Kemudian dari Sayyidina Ali beristihad, kita dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan kisos itu. Kita dalam kondisi yang genting ini. Kita harus kondusifkan dulu keadaannya, ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi pada saat itu identitas daripada pembunuh Sayyidina Utsman belum diketahui, sehingga memang butuh waktu. Nah, menurut Sayyidina Ali ini butuh waktu, sehingga tidak dengan mudah bisa sesegera mungkin melakukan kisos. Tapi menurut Sayyidina Muawiyah ini harus segera. Kalau setelah dilakukan kisos, Muawiyah mau bersedia membaiat. Ini perbedaan ijtihad ya, perbedaan ijtihad. Nah, situasinya ya, sekali lagi situasinya yang saya garis bawahi itu hampir sama sebenarnya ya. Ada kesamaan lah. Menurut Surya Paloh bahwasanya pilihan berpasangan antara Anies Baswedan dengan AHY ini tidak ada masalah. Cuma kalau segera dideklarasikan, ini menunggu situasi yang tepat sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar, di koalisi yang lain, di kompetitor yang lain, barangkali nanti ada opsi-opsi yang lain yang lebih baik yang bisa disepakati bersama, sehingga tidak mau segera mendeklarasikan Anies dan AHY. Sementara dari kubu SBY, dari SBY Partai Demokrat, ini menghendaki ini harus deklarasi segera mungkin, tidak ada pilihan lain. Pilihan yang tersedia saat ini hanya AHY. Segera deklarasi Anies AHY. Karena apa? Persiapannya ini semakin mepet. Setelah deklarasi, langsung persiapan kampanye dan sebagainya, sosialisasi ke bawah, konsolidasi dan seterusnya. Kalau tidak segera, ini tidak punya waktu lagi. Waktu semakin mepet. Apalagi dalam survei-survei yang mainstream ya, itu Anies ini posisi masih di bawah. Nah, perbedaan ijtihad itulah yang akhirnya membuat berpisah. Tetapi kalau kita mau mencerna, ayo ya, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, sebenarnya perbedaan ini bisa disatukan. Karena musuh kita ini bukan Anies Baswedan, musuh kita bukan Muhaimin Iskandar, musuh kita adalah kezaliman yang tadi sudah diharamkan oleh Allah itu. Dan kita sudah sama-sama merasakan kezaliman. Masa terus kemudian harus berpisah dengan kelompok yang kita anggap selama ini bersama-sama berjuang di jalan yang benar, kemudian menyeberang kepada pihak yang selama ini menzalimi kita. Tentu sangat tidak bijak ya, kalau kemudian mengambil opsi untuk bergabung dengan koalisi kompetitor yang selama ini kita tengarai banyak anasir-anasir yang terlibat dalam penzaliman kepada kita semuanya. Nah, sahabat Mazing Pasuruan, Al-Fakir hanya ingin mengingatkan bahwasanya sudah saatnya kita akhiri kezaliman ini, kita bentuk koalisi perubahan yang kuat, kita songsong kemenangan di tahun 2024,
kita akhiri kezaliman, kita adakan perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan dari segi penegakan hukumnya, perubahan dari segi ekonominya, perubahan dari segi kondisi sosial masyarakatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman Demokrat, ayo kembali, kita rujuk kembali bersama-sama, membangun koalisi yang kuat, bersatu, untuk kemudian kita songsong kemenangan, kita akhiri kezaliman. Mungkin ini sebatas yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.